Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi washabihi wasallim amma ba'du. Saudara-saudariku semuanya, Rasulullah SAW adalah manusia paling mulia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini. Akhlaknya yang mulia, ketabahan yang luar biasa, dan ketulusan hatinya yang tiada tanding. Beliau menerima amanat langsung dari Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan agamanya kepada seluruh umat manusia yang pada masa itu tidak memiliki tujuan yang jelas. Banyaknya dosa yang manusia lakukan pada zaman itu. Banyak sekali rintangan yang beliau lakukan demi masa cerah yang kita alami saat ini. Masa di mana kita mengenal agama paling mulia, yaitu agama Islam. Dengan pedoman yang kita pegang hingga akhir zaman kelak, yaitu Al-Quran. Caci maki, ancaman pembunuhan, dan perang beliau lalui dengan bantuan Allah dan para malaikat di sisinya. Di sini, saya akan menjelaskan beberapa perang yang Rasulullah SAW pimpin. Di antaranya adalah Perang Badar, Perang Uhud, Perang Khaybar, dan Perang Khandaq. Perang yang pertama adalah Perang Badar. Perang Badar adalah pertempuran besar pertama antara umat Islam melawan musuh-musuhnya. Perang ini terjadi pada 17 Ramadan 2 Hijriah atau tanggal 13 Maret 424 Masehi. Pasukan kecil kaum muslim yang berjumlah 313 orang bertempur menghadapi pasukan Quraisy dari Mekah yang berjumlah 1.000 orang. Pertempuran Badar adalah pertempuran skala besar pertama yang terjadi antara kedua kekuatan itu. Di musim semi tahun 624 Masehi, Muhammad mendapatkan informasi dari mata-matanya bahwa salah satu kafilah dagang yang paling banyak membawa harta pada tahun itu dipimpin oleh Abu Sufyan dan dijaga oleh 30-40 pengawal sedang dalam perjalanan dari Suriah menuju Mekah. Mengingat besar kafilah tersebut, atau karena beberapa kegagalan dalam penghadangan kafilah sebelumnya, Muhammad mengumpulkan pasukan sejumlah lebih dari 300 orang, yang sampai saat itu merupakan jumlah terbesar kaum muslim yang pernah diterjunkan ke medan perang. Muhammad memimpin pasukannya sendiri dan membawa panglima utamanya, termasuk pamannya Hamzah, dan para calon khalifah di masa depan, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, dan Ali bin Abi Thalib. Kaum muslim juga membawa 70 unta dan 3 kuda, yang berarti bahwa mereka harus berjalan atau 3-4 orang duduk di atas satu unta. Ketika kafilah dagang Quraisy Mekah mendekati Madinah, Abu Sufyan mulai mendengar mengenai rencana Muhammad untuk menyerangnya. Ia mengirim utusan yang bernama Damdam ke Mekah untuk memperingatkan kaumnya dan mendapatkan bala bantuan. Segera saja, kaum Quraisy Mekah mempersiapkan pasukan sejumlah 900-1.000 orang untuk melindungi kelompok dagang tersebut. Banyak bangsawan kaum Quraisy Mekah yang turut bergabung, termasuk diantaranya Amr bin Hisham, Walid bin Utbah, Syaibah bin Rabi'ah, dan Umayyah bin Khalaf. Di saat itu, pasukan Muhammad sudah mendekati tempat penyergapan yang telah direncanakannya, yaitu Sumur Badar, suatu lokasi yang biasanya menjadi tempat persinggahan bagi semua kafilah yang sedang dalam rute perdagangan dari Suriah. Akan tetapi, beberapa orang petugas pengintai kaum muslim berhasil diketahui keberadaannya oleh para pengintai kafilah dagang Quraisy tersebut, dan Abu Sufyan kemudian langsung membelokkan arah kafilah menuju Yanbu. Pada tanggal 11 Maret, kedua pasukan telah berada kira-kira 1 hari perjalanan dari Badar. Beberapa pejuang muslim yang telah berkuda di depan barisan utama berhasil menangkap 2 orang pembawa persediaan air dari pasukan Mekah di Sumur Badar. Pasukan muslim sangat terkejut ketika mendengar para tawanan berkata bahwa mereka bukan berasal dari kafilah dagang, melainkan berasal dari pasukan utama Quraisy. Karena menduga bahwa mereka berbohong, para penyelidik memukuli kedua tawanan tersebut sampai mereka berkata bahwa mereka berasal dari kafilah dagang. Akan tetapi, berdasarkan catatan tradisi, Muhammad kemudian menghentikan tindakan tersebut. Sumur Badar terletak di lereng yang landai di bagian timur suatu lembah yang bernama Yal-Yal. Bagian barat lembah dipagari oleh sebuah bukit bernama Akonkal. Ketika pasukan muslim tiba dari arah timur, pasukan Muhammad pertama-tama memilih menempatkan pasukannya pada sumur pertama yang dicapainya. Tetapi, ia kemudian tampaknya berhasil diyakinkan oleh salah seorang pejuangnya untuk memindahkan pasukan ke arah barat dan menduduki sumur yang terdekat dengan posisi pasukan Quraisy. Muhammad kemudian memerintahkan agar sumur-sumur yang lain ditimbuni, sehingga pasukan Mekah terpaksa harus berperang melawan kaum muslim untuk dapat memperoleh satu-satunya sumber air yang tersisa. Di saat fajar tanggal 13 Maret, pasukan Quraisy membongkar kemahnya dan bergerak menuju lembah Badar.
telah turun hujan pada hari sebelumnya, sehingga mereka harus berjuang ketika membawa kuda-kuda dan unta-unta mereka mendaki Bukit Akonkal. Setelah menuruni Bukit Akonkal, pasukan Mekah mendirikan kemah baru di dalam lembah. Saat beristirahat, mereka mengirimkan seorang pengintai yaitu Umair bin Wahab untuk mengetahui letak barisan-barisan muslim. Umair melaporkan bahwa pasukan Muhammad berjumlah kecil dan tidak ada pasukan pendukung muslim lainnya yang akan bergabung dalam peperangan. Pertempuran diawali dengan majunya pemimpin-pemimpin kedua pasukan untuk berperang tanding. 3 orang Ansor maju dari barisan muslim. Akan tetapi, diteriaki agar mundur oleh pasukan Mekah yang tidak ingin menciptakan dendam yang tidak perlu dan menyatakan bahwa mereka hanya ingin bertarung melawan muslim Quraisy. Karena itu, kaum muslim kemudian mengirimkan Ali, Ubaidah bin Al-Harith, dan Hamzah. Para pemimpin muslim berhasil melewaskan pemimpin-pemimpin Mekah dalam pertarungan 3 lawan 3, meskipun Ubaidah mendapat luka parah yang menyebabkan ia wafat. Selanjutnya, kedua pasukan mulai melepaskan anak panah ke arah lawannya. 2 orang muslim dan beberapa orang Quraisy yang tidak jelas jumlahnya tewas. Sebelum pertempuran berlangsung, Muhammad telah memberikan perintah kepada kaum muslim agar menyerang dengan senjata-senjata jarak jauh mereka dan bertarung melawan kaum Quraisy dengan senjata-senjata jarak pendek hanya setelah mereka mendekat. Segera setelah itu, ia memberikan perintah untuk maju menyerbu, sambil melemparkan segenggam kerikil ke arah pasukan Mekah, suatu tindakan yang mungkin merupakan suatu kebiasaan masyarakat Arab, dan berseru, "Kebingungan melanda mereka." Pasukan muslim berseru, "Ya Mansyur, Amit," dan mendesak barisan-barisan pasukan Quraisy. Besar kekuatan serbuan kaum muslim dapat dilihat pada beberapa ayat-ayat Al-Quran yang menyebutkan bahwa ribuan malaikat turun dari surga pada pertempuran Badar untuk membinasakan kaum Quraisy. Haruslah dicatat bahwa sumber-sumber muslim awal memahami kejadian ini secara harfiah dan terdapat beberapa hadis mengenai Muhammad yang membahas mengenai malaikat Jibril dan peranannya di dalam pertempuran tersebut. Adapun penyebabnya, pasukan Mekah yang kalah kekuatan dan tidak bersemangat dalam berperang segera saja tercerai-berai dan melarikan diri. Pertempuran itu sendiri berlangsung hanya beberapa jam dan selesai sedikit lewat setengah hari. Selama terjadinya pertempuran, pasukan muslim berhasil menawan beberapa orang Quraisy Mekah. Perbedaan pendapat segera terjadi di antara pasukan muslim mengenai nasib bagi para tawanan tersebut. Beberapa saat sebelum meninggalkan Badar, Muhammad SAW memberikan perintah agar mengubur sekitar 20 orang Quraisy yang tewas ke dalam sumur Badar. Beberapa hadis menyatakan kejadian ini yang tampaknya menjadi penyebab kemarahan besar pada kaum Quraisy Mekah. Segera setelah itu, beberapa orang muslim yang baru saja ditangkap sekutu-sekutu Mekah dibawa ke kota itu dan dibunuh sebagai pembalasan atas kekalahan yang terjadi. Berdasarkan tradisi Mekah mengenai hutang darah, siapa saja yang memiliki hubungan darah dengan mereka yang tewas di Badar haruslah merasa terpanggil untuk melakukan pembalasan terhadap orang-orang dari suku-suku yang telah membunuh kerabat mereka tersebut. Pihak muslim juga mempunyai keinginan yang besar untuk melakukan pembalasan, karena telah mengalami penyiksaan dan penganiayaan oleh kaum Quraisy Mekah selama bertahun-tahun. Akan tetapi, selain pembunuhan awal yang telah terjadi, para tawanan lainnya yang masih hidup kemudian ditempatkan pada beberapa keluarga muslim di Madinah dan mendapat perlakuan yang baik, yaitu sebagai kerabat atau sebagai sumber potensial untuk mendapat uang tebusan. Kemenangan di Badar juga membuat Muhammad dapat memperkuat posisinya sendiri di Madinah. Segera setelah itu, ia mengeluarkan Bayi Kainuka dari Madinah, yaitu salah satu suku Yahudi yang sering mengancam kedudukan politiknya. Pada saat yang sama, Abdullah bin Ubay, seorang muslim pemimpin Bani Khazraj dan penentang Muhammad, menemukan bahwa posisi politiknya di Madinah benar-benar melemah. Selanjutnya, ia hanya mampu memberikan penentangan dengan pengaruh terbatas pada Muhammad. Pada banyak hadis, orang-orang yang bertempur di Badar dinyatakan dengan jelas sebagai bentuk penghormatan. Bahkan kemungkinan mereka juga menerima semacam santunan dan pada tahun-tahun belakangan. Yang kedua adalah Perang Uhud. Perang Uhud adalah pertempuran yang pecah antara kaum muslimin dan kaum kafir Quraisy pada tanggal 22 Maret 425 Masehi atau 7 Syawal 3 Hijriah. Pertempuran ini terjadi kurang lebih setahun lebih seminggu setelah pertempuran Badar. Tentara Islam berjumlah 700 orang, sedangkan tentara kafir berjumlah 3.000 orang. Tentara Islam dipimpin langsung oleh Rasulullah, sedangkan tentara kafir dipimpin oleh Abu Sufyan. Di
Disebut pertempuran Uhud karena terjadi di dekat Bukit Uhud yang terletak 4 mil dari Masjid Nabawi dan mempunyai ketinggian 1000 kaki dari permukaan tanah dengan panjang 5 mil. Rasulullah menempatkan pasukan Islam di kaki Bukit Uhud di bagian barat. Tentara Islam berada dalam formasi yang kompak dengan panjang front kurang lebih 1000 yard. Sayap kanan berada di kaki Bukit Uhud, sedangkan sayap kiri berada di kaki Bukit Ainain. Tinggi Bukit Ainain 40 kaki dan panjangnya 500 kaki. Sayap kanan Muslim aman karena terlindungi oleh Bukit Uhud, sedangkan sayap kiri berada dalam bahaya karena musuh bisa memutari Bukit Ainain dan menyerang dari belakang. Untuk mengatasi hal ini, Rasulullah menempatkan 50 pemanah di Ainain di bawah pimpinan Abdullah bin Zubair. Di belakang pasukan Islam, terdapat 14 wanita yang bertugas memberi air bagi yang haus, membawa yang terluka keluar dari pertempuran, dan mengobati luka tersebut. Di antara wanita ini adalah Fatimah, putri Rasulullah yang juga istri Ali. Sedangkan Rasulullah sendiri berada di sayap kiri. Posisi pasukan Islam bertujuan untuk mengeksploitasi kelebihan pasukan Islam, yaitu keberanian dan keahlian bertempur. Selain itu juga meniadakan keuntungan musuh, yaitu jumlah dan kavaleri. Abu Sufyan tentu lebih memilih pertempuran terbuka, di mana dia bisa bermanuver ke bagian samping dan belakang tentara Islam dan mengerahkan seluruh tentaranya untuk mengepung pasukan tersebut. Tetapi Rasulullah SAW menetralisir hal ini dan memaksa Abu Sufyan bertempur di front yang terbatas di mana infanteri dan kavalerinya tidak terlalu berguna. Juga patut dicatat bahwa tentara Islam sebetulnya menghadap Madinah dan bagian belakangnya menghadap Bukit Uhud. Jalan ke Madinah terbuka lebar bagi tentara kafir. Panji perang milik Nabi Muhammad sendiri bergambar ukub atau burung elang. Pedang terbaik bangsa Arab diadopsi dari perang buatan India yang juga sering disebut Hindi. Senjata utama pasukan kavaleri adalah rumah atau tombak panjang yang gagangnya diukir tulisan Arab. Selain busur dan panah, tombak juga merupakan senjata tradisional bangsa Arab. Tentara Quraisy berkemah 1 mil di selatan Bukit Uhud. Abu Sufyan mengelompokkan pasukan ini menjadi infanteri di bagian tengah dan 2 sayap kavaleri di samping. Sayap kanan dipimpin oleh Khalid bin Walid dan sayap kiri dipimpin oleh Ikrimah bin Abu Jahal. Masing-masing berkekuatan 100 orang. Amr bin Al-As ditunjuk sebagai panglima bagi kedua sayap, tapi tugasnya terutama untuk koordinasi. Abu Sufyan juga menempatkan 100 pemanah di barisan terdepan. Bendera Quraisy dibawa oleh Talha bin Abu Talha. Latar belakang perang ini adalah kaum Quraisy membalas dendam atas terbunuhnya saudara-saudara mereka dalam perang Badar. Nyaris saja pasukan Nabi Muhammad kalah karena terlena godaan mengambil rampasan perang. Padahal perang belum betul-betul selesai. Situasi awal pertempuran didominasi oleh pasukan Nabi, terutama karena keberadaan pasukan pemanah di atas bukit yang bisa melihat pergerakan musuh di bawah. Untuk membangkitkan semangat pasukan, di tengah-tengah pertempuran Nabi mengambil sebilah pedang yang jatuh dan menawarkannya pada pasukannya. Siapa yang akan mengambil pedang ini dariku? Pasukan Nabi berebut mengambilnya. Aku ya Rasulullah, aku. Nabi kemudian meneruskan kalimatnya. Siapa yang akan mengambil pedang ini dan menggunakannya dengan benar? Mendadak, para pasukan tadi berebut terdiam. Sampai kemudian Abu Dujanah maju. Aku akan mengambil pedang itu dan siap menggunakannya dengan benar. Dari riwayat Ibnu Ishaq disebutkan bahwa Abu Dujanah kemudian bertanya kepada Nabi, lalu apa hak pedang ini ya Rasulullah? Agar pedang tersebut diayunkan kepada musuh sampai musuh itu roboh. Sabda Nabi kemudian. Situasi menjadi terbalik ketika pasukan muslimin di bukit melihat kemenangan seperti sudah di ujung mata. Ashab bin Jabir berkata dari puncak bukit, mari kita ambil harta rampasannya. Ibnu Jubair, pemimpin pasukan pemanah, mencoba mengingatkan, apa kalian lupa pesan Nabi? Tanpa memedulikan peringatan Abdullah, mereka pun turun. Kemenangan di periode awal pertempuran di Bukit Uhud pun hilang saat Khalid bin Walid bersama pasukan kavalerinya menyadari kecerobohan pasukan pemanah Nabi. Dengan mengitari bukit, Khalid bin Walid menyerang pasukan ini dari belakang. Hal yang kemudian membuat lembah Uhud jadi jebakan sempurna bagi kaum muslim, membuat mereka terdesak dari arah depan dan belakang. Kekacauan yang sampai membuat pasukan muslim tidak bisa membedakan kawan dan lawan. Beberapa sahabat bahkan tidak sengaja saling serang karena tidak tahu harus menyerang ke arah mana. Kacaunya situasi ini sempat membuat keberadaan Nabi tidak diketahui oleh sama pasukan muslim. Dalam kekacauan tersebut, tersiar kabar bahwa Nabi ikut gugur. Hal yang membuat kemudian lembah Uhud menjadi jebakan sempurna bagi kaum muslimin
kini menjadi membuat mereka terdesak dari arah depan dan belakang. Dengan begitu, para pasukan Nabi susah membedakan mana lawan dan kawan. Sehingga mereka juga saling serang dan mengakibatkan memakan korban yang sangat banyak, hingga 70-75 orang muslim, sementara korban kaum Quraisy hanya 23-37 orang. Desas-desus ini tentu saja membuat mental pasukan muslim runtuh seketika. Berapa ada yang masih bertempur, tapi sebagian besar sudah putus asa karena merasa pemimpin mereka sudah ikut gugur. Bahkan tidak sedikit yang memilih melarikan diri dari medan pertempuran. Ketiadaan Nabi terjadi karena seorang sahabat bernama Mus'ab bin Umair mencoba melindungi Nabi dari gempuran musuh. Perlindungan yang juga menyembunyikan identitas dan keberadaan Nabi di tengah situasi kacau ini. Hal itu terus dilakukan oleh Mus'ab sampai ia sendiri gugur di medan perang. Kekalahan di perang Uhud tentu saja menyakitkan. Tidak ada kekalahan yang menyenangkan. Euforia kemenangan dalam perang Badar seperti menguap begitu saja. Apalagi kekalahan ini juga diikuti oleh kematian yang tidak sedikit. Salah satu yang meninggal adalah Hamzah, paman Nabi Muhammad sendiri, orang yang nyaris selalu berada di samping Nabi dalam perang Badar. Namun, kekalahan ini juga bermakna penting karena memberi banyak pelajaran kepada pasukan muslim tentang pentingnya menjauhi perseteruan di kala genting, tentang pentingnya disiplin sebagai pasukan, juga perihal keharusan menaati taktik dan strategi yang sudah diputuskan dan disepakati. Setidaknya, kendati kalah, Nabi Muhammad selamat. Pengorbanan Mus'ab tidak sia-sia karena Nabi berhasil diselamatkan untuk melakukan perang balasan yang akan mengembalikan situasi 2 tahun kemudian, yaitu Perang Khandaq. Pengepungan Madinah terjadi pada bulan Syawal tahun 5 Hijriah atau pada tahun 627 Masehi. Pengepungan Madinah ini dipelopori oleh pasukan gabungan antara kaum kafir Quraisy Mekah dan Yahudi Bani Nadir. Pengepungan Madinah dimulai pada tanggal 31 Maret 627 Masehi dan berakhir setelah 27 hari. Penyebab perang adalah orang-orang Yahudi yang diusir lalu ditempatkan di Khaybar, sebuah wilayah di luar kota Madinah. Hal itu membuat mereka kecewa dan marah. Mereka terdiri atas 2 suku utama, yaitu Bani Nadir dan Bani Wa'il. Pertempuran ini dinamai Pertempuran Khandaq karena parit yang digali oleh umat Islam dalam persiapan untuk pertempuran. Kalimat Khandaq adalah bentuk bahasa Arab dari bahasa Persia, yaitu kandak, yang berarti itu yang telah digali. Rasulullah pun ikut menggali parit agar memberi semangat kepada semua kaum muslimin. Jumlah pasukan muslimin yang ikut terlibat dalam perang Khandaq berjumlah 3.000 orang. Sedangkan pasukan koalisi musuh berjumlah 10.000 orang. Pasukan koalisi musuh mengepung Madinah hampir selama 1 bulan. Beruntung, logistik penduduk Madinah saat itu tercukupi untuk 1 tahun. Sedangkan selama pengepungan itu, pertempuran yang terjadi sebatas saling melempar anak panah. Puncaknya, ketika pasukan berkuda musuh berusaha menerobos parit dengan mencari celah parit yang paling kecil. Berkat kesigapan Ali bin Abi Thalib, pasukan musuh yang menerobos itu berhasil dihancurkan dan pemimpinnya Amr bin Abdul Wud berhasil dibunuh. Di wilayah parit lain, pasukan musuh dari Bani Al-Makhzum berusaha berkuda dan meloncat parit. Namun ia terperosok dan dibunuh Ali bin Abi Thalib. Setelah pengepungan, penyerangan yang berlangsung hingga 15 hari. Selama itulah Allah SWT memberikan bibit perpecahan di antara koalisi pasukan yang mereka bentuk. Kaum Yahudi dari Bani Nadir dan Quraisyah enggan berperang di hari Sabat, sedangkan kaum Quraisy memaksa untuk tetap berperang. Quraisy pun merasa dikhianati kaum Yahudi. Akhirnya, persengketaan pun terjadi, dan persekutuan mereka akhirnya porak-poranda. Tidak lama setelah itu, dikisahkan datanglah angin kencang dalam beberapa malam yang amat menggigil. Angin itu bertiup sangat kencang sehingga api unggun pun tidak bisa menyala dan merobohkan tenda-tenda musuh. Kedinginan pun membunuh perbekalan ternak mereka. Mendengar pasukan musuh porak-poranda secara moral dan persiapannya, Rasulullah memanggil Hudzaifah untuk mengecek kebenaran itu. Di tengah kondisi perpecahan antara pasukan koalisi musuh dan alam yang tidak mendukung ini, Abu Sufyan kemudian meminta pasukan Quraisy untuk mundur dan pulang ke Mekah. Setelah melihat pasukan Quraisy bubar, kaum Ghatafan pun pulang ke negeri mereka. Bubarnya pasukan musuh satu persatu di perang Khandaq meninggalkan semua perbekalan berat yang mereka bawa. Semua perbekalan ini pun diambil pasukan kaum muslimin sebagai rampasan perang. Parit yang dibuat pasukan muslimin berhasil menjadi penghalang pasukan musuh. Mereka takut masuk ke kota Madinah, meskipun jumlah mereka sangat banyak. Pasukan muslimin dan Rasulullah pun akhirnya pulang kembali ke Madinah pada Rabu 7 Dzulqa'dah, dan Rasulullah bersabda, "Kamu sekali tidak akan diserang lagi oleh kaum Quraisy setelah tahun ini."
Yang terakhir adalah Perang Khaybar. Perang Khaybar adalah pertempuran yang terjadi antara umat Islam yang dipimpin Nabi Muhammad SAW dengan umat Yahudi yang hidup di oasis Khaybar sekitar 150 km dari Madinah, Arab Saudi. Pertempuran ini berakhir dengan kemenangan umat Islam dan Nabi Muhammad SAW berhasil memperoleh harta, senjata, dan dukungan kabilah setempat. Pertempuran ini terjadi sekitar 2 pekan kemudian. Rasulullah SAW bahkan memimpin sendiri ekspedisi militer menuju Khaybar, daerah sejauh 3 hari perjalanan dari Madinah. Khaybar adalah daerah subur yang menjadi benteng utama Yahudi di Jazirah Arab, terutama setelah Yahudi di Madinah ditaklukkan oleh Rasulullah SAW. Penyebab pertempuran ini adalah Yahudi Bani Nadir yang menimbulkan permusuhan melawan umat Islam. Hanya beberapa hari Nabi Muhammad SAW berada di Madinah usai peristiwa Hudaybiyah itu. Pada awal bulan Muharram tahun ke-7 Hijriah atau 628 Masehi, Rasulullah SAW bertolak menuju ke Khaybar. Dan di bulan Safar, beliau telah berhasil menguasai Khaybar. Kemudian pada awal bulan Rabiul Akhir tahun ke-7, rombongan sudah kembali ke Madinah. Saat bertolak ke Khaybar, Rasulullah SAW mewakilkan kepemimpinan Madinah kepada Sibak bin Urfithah atau Abu Dzar al-Ghifari. Dalam memimpin pasukan, Rasulullah SAW menugaskan Imam Ali alaihissalam untuk mengawal mereka sekaligus membawa panji perang berwarna putih. Pasukan Islam dalam perang Khaybar berjumlah 1.400 orang. Ada yang menyebutkan jumlahnya sama dengan orang yang ikut hadir di Hudaybiyah, yaitu 1.500 orang, dan sebagian lain menyebutkan 1.540 orang. Di antara pasukan Islam terdapat 20 orang muslimah termasuk Ummu Salamah, istri Nabi SAW. Atas izin Nabi SAW, sebagian perempuan dari Bani Ghafar ikut ke medan perang untuk membantu dan merawat pasukan Islam. Selain itu, ada 10 orang Yahudi Madinah dan beberapa budak yang ikut berpihak pada Rasulullah SAW. Para sejarawan menyebutkan jumlah penduduk Khaybar yang siap tempur saat itu mencapai 10.000 hingga 20.000 orang. Mereka hampir tidak percaya bagaimana mungkin Rasulullah SAW berani menghadapi pasukan yang jauh lebih besar jumlahnya dibanding pasukannya. Terlebih Yahudi Khaybar memiliki benteng pertahanan yang sangat kokoh dan menjulang tinggi di atas gunung-gunung. Mereka juga memiliki persenjataan dan orang-orang yang sangat banyak, serta menguasai persediaan air yang tidak ada habisnya. Dengan semua itu, mestinya dengan mudah mereka akan mampu bertahan hingga beberapa tahun. Sebagian Yahudi Madinah berusaha membuat pesimis kaum muslimin. Menurut mereka, pasukan Islam tidak akan bisa menghadapi pihak Khaybar yang memiliki benteng pertahanan yang sangat kukuh itu. Mereka bahkan mengutus seorang pada Kinanah bin Abi Huqaiq yang berada di Khaybar untuk memberitahukan bahwa pasukan Islam tidak memiliki banyak senjata. Pihak kafir Quraisy juga sangat yakin Yahudi Khaybar akan menang melawan Rasulullah. Ketika Yahudi Khaybar mengetahui Rasulullah SAW datang ke tempat mereka, Haris Abu Zainab menyarankan supaya orang-orang Khaybar menaruh pasukan di luar benteng dan bersiap menghadapi peperangan. Namun, merasa benteng-benteng di sana sangat kokoh, mereka lebih memilih tinggal di dalamnya. Dengan izin Allah SWT, penduduk Khaybar tidak mengetahui dengan persis waktu kedatangan Rasulullah SAW dan pasukannya. Kaum muslimin berhasil melewati benteng Syak dan Nuthat dan mendekati Khaybar di malam hari. Sebelum melanjutkan perjalanannya, Rasulullah SAW berdoa dan meminta kaum muslimin juga membaca doa yang sama. Begitu sampai di Manzilah, Rasulullah SAW berhenti dan menuju lokasi sebagai masjid lalu sholat di sana. Di kemudian hari, tempat itu menjadi masjid Khaybar. Begitu pagi tiba, orang-orang Yahudi Khaybar dikejutkan dengan keberadaan Rasulullah SAW bersama pasukannya di kampung mereka. Mereka langsung berlarian dan berlindung di balik benteng-benteng yang ada di sana. Rasulullah SAW bertitah kepada para pasukannya supaya tidak membunuh wanita dan anak-anak. Di hari itu, kaum muslimin bertempur melawan Yahudi di benteng Nuthat hingga malam. Rasulullah SAW lalu memindahkan pangkalan militernya karena letaknya terlalu berdekatan dengan kawasan musuh dan kondisi tanahnya basah. Beliau menyeru pada pasukannya untuk pergi ke tempat bernama Roji. Rasulullah SAW juga memerintahkan pasukan untuk menebang sebagian pohon kurma yang ada di Khaybar. Di hari pertama pertempuran 50 pihak Islam mengalami luka-luka. Selama 7 hari 7 malam, Rasulullah SAW menjadikan Roji sebagai pangkalannya. Setiap hari, beliau selalu menyertai kaum muslimin bertempur menghadapi Yahudi. Pada malam ke-6, seorang Yahudi bernama Samak, warga Nuthat, menemui Rasulullah SAW. Dia meminta perlindungan kepada kaum muslimin dan bersedia menunjukkan arah menuju benteng. Menurut keterangannya, Nuthat yang merupakan gudang penyimpanan makanan dan peralatan perang, saat itu kondisinya sedang mengkhawatirkan. Penduduknya banyak yang meninggalkan benteng karena merasa takut dan cemas.
Setelah mendapatkan keterangan tersebut, paginya pasukan Islam menuju ke sana dan berhasil menaklukkan benteng Nuthat. Akhirnya, Yahudi tadi masuk Islam. Diceritakan bahwa benteng Naim merupakan benteng pertahanan Khaybar pertama yang berhasil dikuasai Rasulullah. Benteng ini memiliki banyak rintangan berlapis yang harus ditembus. Untuk dapat menggempurnya, Rasulullah SAW menerjunkan segenap barisan pasukannya. Menghadapi itu, Yahudi dihujani kaum muslimin dengan anak panah. Guna melindungi Rasulullah SAW, para prajurit Islam menjadikan diri mereka sebagai tameng. Dan di hari itu, Rasulullah SAW memberikan bendera putihnya kepada 2 orang dari pihak Muhajirin, kemudian kepada seorang dari pihak Ansor. Namun sayangnya, masing-masing dari mereka gagal mengemban tugas. Rasulullah SAW bersabda, "Besok akan kuserahkan panji kepada seseorang yang Allah SWT dan Rasul yang mencintainya. Allah akan memenangkan kaum muslimin lewat tangannya." Pagi harinya, Rasulullah SAW memanggil Imam Ali alaihissalam yang saat itu sedang sakit mata. Dengan mukjizatnya, beliau disembuhkan, lalu menyerahkan panjinya kepadanya. Penduduk Nuthat merupakan Yahudi paling berani di Khaybar. Setelah menaklukkan benteng Nuthat, pihak Islam lebih merasa tenang dalam menghadapi peperangan dan gerilya dari pihak Yahudi. Rasulullah SAW memerintahkan untuk memindahkan pangkalan militer yang ada di Roji ke tempat semula itu Manzilah. Setelah itu, rombongan berangkat ke benteng Syak yang memiliki beberapa lapis benteng. Setelah melalui pertempuran berat, pihak Islam berhasil melakukan benteng Sumran dan disusul dengan benteng Nizar setelah menawan penghuninya. Benteng Nizar adalah tempat terakhir berlangsungnya pertempuran di Khaybar. Begitu benteng ini dikuasai pihak Islam, semua pengungsi Yahudi yang berasal dari benteng Nuthat dan Syak kembali melarikan diri ke benteng lainnya, di antaranya ke benteng Khomush, Wathih, dan Salamim. Mereka menutup seluruh gerbang yang ada. Melihat itu, Rasulullah SAW memutuskan untuk menggunakan ketapel besar. Setelah terkepung selama 14 hari, akhirnya pihak Yahudi merasa putus harapan. Mereka mengajukan perdamaian kepada Rasulullah SAW. Kinanah bin Abi Huqaiq, pemimpin benteng Salalim, meski sangat mahir memanah, dia memerintahkan anak buahnya untuk tidak membidikan anak panah. Sejenak kemudian, dia bersama beberapa orang Yahudi dari benteng Qutaibah yang mengadakan perdamaian kepada Rasulullah SAW. Rasulullah pun menerimanya dan menjamin keselamatan mereka. Sedangkan mereka menyerahkan harta, emas, perak, dan baju perang mereka kepada pihak Nabi SAW. Wathih dan Salamim adalah benteng Khaybar terakhir yang berhasil ditaklukkan. Dalam kesepakatan perjanjian di antara kedua belah pihak ditetapkan, para prajurit Yahudi yang ada di dalam benteng akan dibiarkan selamat. Mereka bersama istri dan anak-anak harus meninggalkan wilayah Khaybar dan menyerahkan harta, tanah, senjata, baju, dan peralatan perang kepada Rasulullah SAW. Rasulullah menugaskan Farwa bin Amr al-Bayadi untuk menjaga harta rampasan perang Khaybar yang didapat dari benteng Syak, Nuthah, dan Qutaibah. Beliau berpesan, sekalipun jika ada yang mengambil benang dan jarum harus mengembalikannya. Rasulullah SAW membagi harta itu menjadi 5 bagian. 1 bagian beliau sisihkan untuk diberikan kepada istri-istri beliau, Ahlul Bait, anak keturunan Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdul Manaf, keturunan Muthalib bin Abdul Manaf, sebagian sahabat, anak-anak yatim, dan fakir miskin. Sementara 4 bagian lainnya beliau jual. Sedangkan harta yang diperoleh dari Khaybar daerah lain seperti Wathih dan Salalim karena diperoleh tanpa terjadi pertempuran, khusus dimiliki oleh Rasulullah SAW. Itulah 4 perang yang diikuti oleh Rasulullah SAW dengan bantuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi berhasil selamat dari keempat perang ini. Mungkin hanya sampai di sini saja penjelasan dari saya mengenai perang yang Nabi Muhammad SAW melalui. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.